Berbicara tentang sejarah asal-usul Candi Borobudur, memiliki kisah yang sangat panjang. Candi ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, sekaligus tempat suci bagi umat Buddha. Keberadaan Candi Borobudur secara geografis terletak di antara beberapa pegunungan dan terdapat di sekitar aliran Sungai Progo dan Sungai Elo. Istilah Borobudur adalah ucapan yang sering diucapkan Buddha setelah adanya pergeseran bunyi hingga menjadi Borobudur. Penjelasan lain pun mengatakan bahwa kata Borobudur berasal dari bara dan beduhur. Bara berarti wihara dan beduhur berarti tinggi. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga 9 atau sekitar 800 tahun sebelum Masehi oleh dinasti Sailendra, penganut Buddha aliran Mahayana. Candi ini dibangun untuk memuliakan raja-raja Sailendra 775 hingga 850 Masehi yang telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal beliau. Adapun proses pembangunan memakan waktu hingga ratusan tahun dan baru selesai pada masa kekuasaan Raja Samaratungga 825 Masehi. Membuat Candi Borobudur bernama Gunadarma. Candi ini dibangun dalam 5 tahapan. Berdasarkan catatan sejarah, Candi Borobudur melambangkan alam semesta. Dalam agama Buddha, semesta dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Kamadhatu, dunia keinginan, Rupadhatu, dunia berbentuk, dan Arupadhatu, dunia tak berbentuk. Ketiga tingkat ini dibedakan berdasarkan relief-relief candi. Relief ini dibentangkan sepanjang 3 meter. Terdapat 1460 figura yang diselingi bidang-bidang pemisah, berjumlah sekitar 1212 buah. Di atas deretan figura terdapat semacam pelipit yang membujur, memanjang sejauh 1,5 kilometer. Pelipit ini dihias dan membentuk rangkaian bunga teratai. Di bagian atas terdapat hiasan simbar berbentuk segitiga berjumlah 1476 buah. Tingkat Kamadhatu dan Rupadhatu terdapat 1472 stupa dan 432 arca Buddha yang mengitari seluruh penjuru mata angin. Pada tingkat terakhir, terdapat 72 buah stupa yang melingkari stupa induk di puncak. Dibutuhkan sekitar 2 juta potongan batu untuk membangun monumen ini. Sayang kemegahan candi ini konon sempat hilang akibat terkubur tanah dan debu vulkanik erupsi Gunung Merapi. Candi ini pun sempat ditelantarkan sekitar 928 Masehi dan 1006 Masehi. Itu Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur karena erupsi Gunung Merapi. Perpindahan ibu kota itu lantas membuat Candi Borobudur akhirnya ditinggalkan. Sejarah mencatat Candi Borobudur ditemukan kembali pada 1814 ketika Indonesia dijajah Belanda. Penemu candi tersebut adalah Sir Thomas Stamford Raffles ketika berkunjung ke Semarang. Kala itu dia menemukan bebatuan berukir di bukit sekitar desa Bumi Segoro, Karisidenan Magelang. Bukit itu diyakini sebagai bekas wihara di Budur yang kemudian diteliti oleh asisten Raffles, insinyur asal Belanda, Christian Cornelius Thedor van Epp, adalah orang yang kali pertama melakukan upaya pemugaran ini. Ia adalah ahli purbakala dan pemugaran yang lahir di Ambon 26 Maret 1874. Bangunan itu pun berhasil direstorasi pada 1911. Sejarah Candi Borobudur semakin panjang setelah direstorasi yang memakan biaya besar. Pemugaran kedua berjalan sekitar 10 tahun, mulai dari 10 Agustus 1973.
Proyek kolosal ini secara resmi berakhir pada 23 Februari 1983. Pemugaran kedua ini telah menyelesaikan pembongkaran lantai, rupa datu, pembersihan, dan pengawetan batuan candi. Bangunan candi ini diresmikan sebagai tempat wisata pada 15 Juli 1980, sampai akhirnya Badan PBB UNESCO menobatkannya sebagai situs warisan dunia pada 1991. Ada lagi pendapat bahwa sebenarnya penemu Candi Borobudur adalah Tan Jinsing 1760 hingga 1831. Ceritanya bermula ketika pada 1793 ia diangkat menjadi kapten Cina untuk daerah Kedu. Pada 1802 ia bertugas sebagai kapten Cina di Yogyakarta. Pada 1813, Tan Jinsing dilantik sebagai Bupati Yogyakarta dengan gelar KRT Skodiningrat. 1819, Tan Jinsing pernah bertemu Raffles. Kata Raffles kepada Tan Jinsing, "Saya kini juga sedang mempelajari sejarah Jawa, termasuk bahasa dan kebudayaannya, sehingga senang sekali bila bisa mendapat buku-buku dan naskah-naskah yang berkaitan." Tan Jinsing 1990. Pada suatu saat Tan Jinsing mengunjungi residen Yogyakarta. Profut selanjutnya meminta Tan Jinsing menghadap Raffles pada 3 Agustus 1812. Dalam sela-sela obrolan, Raffles menceritakan bahwa ia sangat tertarik pada candi-candi peninggalan nenek moyang orang Jawa dan ingin mengadakan semacam studi. Ia sudah melihat Candi Prambanan. Mendengar cerita Raffles, Tan Jinsing berkata bahwa salah seorang mandornya pernah mengatakan di desa Bumi Segoro, dekat Muntilan, ia melihat sebuah candi besar. Kejadian itu telah puluhan tahun silam ketika mandor itu masih kecil. Sesuai rencana, pada minggu Tan Jinsing dan Rahmat, mandornya itu berangkat ke desa Bumi Segoro. Di sana mereka mengajak seorang warga desa, Paimin, sebagai penunjuk jalan. Jalan sangat dipenuhi semak belukar. Menurut Paimin namanya Candi Borobudur. Keadaannya sangat menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi tanaman, sedangkan bagian bawahnya terkubur dalam tanah, sehingga candi itu seolah-olah berada di atas bukit. Sekelilingnya penuh semak belukar. Setelah membuat peta lokasi dan laporan, Tan Jinsing mengirimkannya kepada Raffles di Batavia. Nah, inilah kesalahannya. Raffles saja yang menerima laporan dari Tan Jinsing. Justru dianggap sebagai penemu. Sayang Rahmat yang memberi laporan kepada Tan Jinsing hanya orang kecil. Kalau tidak, pasti ia yang masuk buku-buku sejarah.